Pemirsa, mulai hari ini wilayah penerapan kebijakan ganjil genap Jakarta diperluas jadi 13 titik. Hal ini menyusul peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan ibu kota pada penerapan PPKM level 2. Selain Sudirman, Tamrin, dan Rasuna Said, kini kebijakan pembatasan kendaraan melalui skema ganjil genap diperluas hingga ke 13 titik, yakni Fatmawati, Panglima Polim, Sisi Mangaraja, S. Parman, DI Panjaitan, Gunung Sahari, Tomang Raya, Ahmad Yani, MT Haryono, hingga Gatot Subroto. Di kawasan Gatot Subroto masih banyak pengendara berplat nomor genap yang melintas di tanggal ganjil ini. Sebagian besar pelanggar mengaku tidak mengetahui kebijakan perluasan ganjil genap. Kendati demikian, petugas kepolisian yang berjaga tetap melakukan penilangan pada pelanggar. Ada sejumlah kendaraan yang dikecualikan dalam aturan ganjil genap, yakni kendaraan ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, angkutan umum berplat kuning, kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik, kendaraan angkutan bahan bakar minyak dan gas, kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, dan dinas operasional TNI Polri. Ya, pemirsa, mulai hari Senin ini Dirlantas Polda Metro Jaya memperluas pemberlakuan ganjil genap menjadi 13 titik di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kendaraan yang masih kedapatan melanggar aturan langsung dikenakan sanksi tilang. Anda warga ibu kota bersiaplah. Mulai hari ini Dirlantas Polda Metro Jaya menambah 10 titik pemberlakuan kawasan ganjil genap menjadi total 13 ruas ganjil genap di Jakarta. Penerapan ini dilakukan seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di tengah pemberlakuan PPKM level 2. Adapun 13 titik pemberlakuan ganjil genap ibu kota diantaranya adalah Jalan Sudirman, MH Tamrin, Rasuna Said Kuningan, Jalan Fatmawati, Panglima Polim, Sisingamangaraja, MT Haryono, Gatot Subroto, Jalan S. Parman, Tomang Raya, Gunung Sahari, DI Panjaitan, serta Jalan Ahmad Yani. Ganjil genap ini berlaku mulai Senin hingga Jumat pada pukul 6 hingga 10 pagi dan sore hari pukul 16 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Sementara pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, aturan ganjil genap tidak diberlakukan. Terdapat sejumlah pengecualian bagi pengendara yang tidak dikenakan aturan ganjil genap, seperti kendaraan berplat dinas ambulans, pemadam kebakaran, dan juga sepeda motor. Di hari pertama penerapan, sejumlah pengendara ditilang petugas. Para pengendara mengaku tidak mengetahui terkait pemberlakuan perluasan aturan ganjil genap. Kebetulan kami di Satlantas Jakarta Timur itu diperluas di Panjaitan sama menuju MT Haryono, kemudian Jalan Ahmad Yani. Ya kalau hari ini karena langsung kami lakukan penindakan itu yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 2009 lalu lintas, pasal 287 ayat 1 tentang ganjil genap. Ya. Warga diminta untuk patuh terhadap penerapan perluasan aturan ganjil genap agar tercipta kondisi berlalu lintas yang tertib dan aman bagi semua. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas lebih jauh mengenai perluasan kebijakan ganjil genap, kita sudah bergabung bersama Haria S. Dilon, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat sore, Mas Haris. Mas Haria. Selamat sore. Baik. Ya, selamat sore. Baik, Mas Arya, melihat adanya kebijakan ganjil genap yang mana kita masih berada di tengah pandemi, otomatis jika ada penerapan ganjil genap dan juga diperluas, pasti masyarakat akan beralih ke transportasi umum. Padahal kita masih berada dalam pandemi. Sudah sesuai belum ini, Mas, kebijakan yang diberlakukan? Ya, saya pertama mungkin mau menyoroti harusnya dengan perluasan ini harusnya kepolisian cukup bijak ya untuk menerapkan masa sosialisasi sebelum penindakan. Itu kan juga dilakukan sebelumnya ya. Saya paham ada undang-undangnya, tadi Pak Polisinya menyatakan ada undang-undang yang menilang, tapi untuk sosialisasi juga ada undang-undangnya Pak. Jadi tolong gunakan itu supaya nanti masyarakat tidak salah mempersepsikan ini mengejar PNBP tilang begitu. Oke. Nah, ya tapi gini, memang betul apalagi 13 titik ini sudah mulai menyerupai ganjil genap sebelum kita terkena pandemi ya. Jadi ini dan memang apalagi yang ruas Sisingamangaraja itu dalam rangka meningkatkan atau dalam rangka mempromosikan penggunaan MRT. Jadi maksudnya sebagai kebijakan untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi naik MRT.
MRT sudah moda raya terpadu Jakarta ya sudah mulai beroperasi penuh ya, sudah headway-nya sudah kembali ke sebelum masa normal 5 menit. Yang saya dengar Transjakarta sudah berangsur pulih ya, full capacity. KRL yang saya dengar justru belum. Jadi saya kira sekarang sudah saatnya kita menuju ke sana ya. Tadi pembicara yang sebelumnya berbicara mengenai dalam konteks angkutan udara, saya kira angkutan perkotaan juga sudah harus mulai memikirkan untuk kembali kapasitas operasional sebelum pandemi begitu. Baik, Mas Arya, tadi Anda menjelaskan mengenai sosialisasi. Idealnya seharusnya berapa lama sosialisasi ini dilakukan? Ya, saya kira pihak kepolisian tahu lah. Mereka juga sudah pernah lakukan hal yang benar kok. Mereka sudah pernah melakukan sosialisasi seminggu misalnya dalam hal ketika dulu mulai dari tidak ada ganjil genap, lalu mulai ada ganjil genap dengan jam yang berbeda, jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Saya kira nggak ada salahnya sosialisasi itu juga kembali dilakukan ketika ada perubahan kebijakan minggu ini. Baik, yang menjadi polemik atau pro kontra adalah saat ini kita masih berada di tengah pandemi COVID-19, di mana kita harus tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Tetapi akibat kebijakan ini, transportasi seperti Transjakarta, MRT dan juga kereta api sudah mulai penuh begitu, Mas, padat. Bahkan banyak sekali gambar-gambar yang beredar di media sosial kalau sudah sangat penuh hingga berdesakan. Nah, ini apakah tidak membahayakan? Ya, yang bahaya kalau nggak ada vaksin ya, belum divaksinasi. Jadi kan sekarang kita udah punya toolsnya. Pertama kita udah punya vaksinasinya, sudah cukup baik ya, dan juga udah ada peduli lindungi untuk menyaring yang bergejala dan seterusnya gitu. Saya kira kalau misalnya pemerintah benar-benar yakin ya bahwa programnya itu efektif ya, maksudnya kan masyarakat diminta untuk partisipasi dalam vaksin, harus ikut vaksin 2 kali, harus ikut download peduli lindungi, harus dipakai terus untuk masuk ke, ya sudah, kenapa masih harus sama aja ketatnya sebelum. Jadi apa gunanya vaksinasi, apa gunanya peduli lindungi kalau toh kita nggak bisa kembali ke normal lagi gitu. Kan tujuannya adalah gimana kita exit ya, menyelesaikan pandemi ini dengan program-program tersebut. Sekarang program-program tersebut sudah dilakukan, jadi kenapa kita harus tunggu terlalu lama? Baik, memang sudah cukup aman ya. Baik, Mas Arya sebagai ahli di bidang ekspor transportasi, Anda melihat berjalannya kebijakan ganjil genap yang sudah berjalan ini, ada kendala yang Anda pantau terlihat begitu? Maksudnya kendala gimana? Ada hal-hal atau problematika di lapangan yang mungkin Anda bisa soroti begitu, Mas? Ya, jadi gini. Kalau saya sih sebenarnya dari dulu juga saya sudah sampaikan ya, sebenarnya ganjil genap sebagai solusi kemacetan itu sebenarnya solusi bukan yang paling baik ya. Solusi yang paling baik tentunya jalan berbayar elektronik, tarif parkir berbasis zona gitu ya, supaya ada insentif untuk beralih dari kendaraan pribadi menjadi naik kendaraan publik ya, angkutan umum. Ini konteksnya bukan pandemi ya Mbak ya, tapi saya tahu lah itu saya juga paham, saya diberi pemahaman bahwa memang ternyata birokrasinya nggak semudah itu. Dan problemnya menurut saya kalau ganjil genap ini terlalu lama, kita tidak lekas beralih ke program pembatasan lalu lintas yang lebih efektif, ini sebenarnya jadinya efektivitasnya akan berkurang karena gini, sekarang rumah tangga ya yang sudah punya mobil genap ya, kalau misalnya dia meyakini atau dia diberi mempersepsikan bahwa kebijakan ganjil genap ini adalah kebijakan yang permanen, ya sudah dia akan beli mobil kedua yaitu mobil ganjil. Jadi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Dan bahkan ketika ganjil genap ini pertama kali diterapkan ya, dulu beralih dari 3-in-1 menjadi ganjil genap, kita masih ingat itu ada lonjakan kenaikan penjualan motor bekas ya. Karena jadinya sepeda motor, karena roda 2 dikecualikan dari ganjil genap, kita tahu itu, dan sehingga ya keluarga atau rumah tangga yang ingin mensiasati ganjil genap itu ya sudah beli kalau ada uang beli kendaraan kedua, kalau belum ada uang beli mobil Jadi tujuan pribadi, untuk bisa mengarahkan masyarakat kepada beralih ke transportasi umum itu belum sepenuhnya tercapai begitu ya Mas Arya ya. Ganjil genap itu bukan solusi permanen, itu bukan solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Harus segera ada solusi lain ya.
Dan pemerintah sudah tahu itu jalan berbayar elektronik. Saya apresiasi pemerintah Oke. DKI Jakarta yang sudah merintis hal tersebut, dan saya kira penerapan tarif parkir berbasis zona juga Oke. perlu segera dilakukan. Baik. Terima kasih. Mas Harya, sedikit menyoroti peristiwa yang terjadi hari ini. Ada kecelakaan Ya. Transjakarta hingga menyebabkan korban jiwa begitu, dan juga baru saja siang tadi terjadi kecelakaan LRT. Nah, respon Anda seperti apa? Baik, tapi Ya, jangan pertama- dijawab dulu Mas Harya. Kita akan Oke. lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di MNC News.